Halo guys, selamat datang di segmen terbaru kita, Raw Auto. Bersama gue Wilgos, dan hari ini kita akan membahas otomotif, mobil. Karena teknologi, gadget tidak mensupport kita, tapi untungnya hari ini project mentah ini disupport oleh Mazda Indonesia. Oke, di sebelah saya ini udah ada CX-5. Mobil SUV yang menurut gua ini teknologinya nggak kalah hebat dari mobil Eropa, tapi dengan budget yang jauh lebih murah. So, hari ini kita akan membahas CX-5 2019 Elite. Let's go. Kita akan ngebahas dulu eksteriornya. CX-5 2019 ini sudah mengimplementasikan Kodo design, dimana kalau kita lihat lekukan-lekukan ini terkesan apa ya? Terkesan kalem, tapi cukup gagah. Disitulah gue merasa mobil CX-5 ini kerasa apa ya? Ganteng, elegan, tapi juga lumayan sporty. Dan ini termasuk tipe yang facelift. Ini 2019 dan kalau kita lihat di matanya ini udah yang baru ya, udah sipit juga kayak gua. Jadi udah LED, terus DRL-nya juga dia cuman titik 2 doang, jadi manis banget. Dan fog lamp-nya juga dia udah LED, kecil di sini tapi cukup terang ya. Gitu. Dan juga grillnya yang gua suka yang baru ini ya, chrome tapi kelihatan gagah. Grillnya juga yang awalnya kalau dilihat dari versi sebelumnya kurang nyaman, kerasa aneh, tapi sekarang semakin dilihat semakin ganteng gitu loh. Nah, kalau dari samping ya, spionnya ini juga udah ini di-upgrade jadi auto retract. Sebelumnya kalau kalian beli by default dia nggak auto retract, jadi kalian bisa tambah aksesoris juga. Udah gitu roof railnya ini udah chrome juga ya, jadi menambah aksen luxury juga di sini. Kalau kalian lihat frame untuk windownya di bawahnya juga udah chrome, which is memberikan aksen yang nggak monoton gitu kan. Ada list chrome jadi manis, lebih manis. Terus di bawahnya ini ada apa namanya, fender hitam juga dari ban sampai bawah sampai sini juga. Nah, profil bannya ini velg ring 19 two tone, dan juga untuk profil bannya itu 225 55. Jadi cukup tebal, jadi lumayan nyaman ketika kita mengendarai CX-5 ini. Bagian belakangnya, kalau kita lihat dari lampunya ini, vibe desainnya sama yang seperti di depan juga, dimana ini udah LED. Dan untuk sennya sayangnya masih halogen. Terus di sini ada apa? Badge Skyactiv teknologi, signature teknologi dari Mazda ya. Dan kalau kita buka bagasinya ini udah elektrik guys, tinggal dipencet, voila ya. 2019 dengan harga di bawah 500 juta sudah memberikan elektrik bagasi. Keren. Dan kalau kalian lihat ini banyak tas sarang penyamun di sini ya. Ini sebagai contoh bahwa bagasi CX-5 cukup luas. Sangat cocok untuk para young family seperti saya yang memiliki 2 anak dengan kebutuhan anak yang bejibun, kebutuhan susternya juga. Ini sudah sangat cukup mengakomodasi untuk mengisi keperluan sehari-hari. Dan juga ini bisa kita turunin porsinya 40-60%. Sekarang kita akan langsung lihat ke baris kedua. Tadi yang gue bilang ini bisa di fold, jadi tinggal ada tuas di sini, kalian tarik, dia langsung ngelipat. Dan ini 40%-nya, di sebelahnya itu yang 60%-nya. Oke. Sangat mudah untuk diakses. Kalau mau balikin lagi tinggal didorong aja sampai bunyi ceklek. That's all. Dan sekarang untuk kenyamanan duduk sebagai penumpang di baris kedua. Tinggi gua 173, berat gua 80, lagi mau diet. Jadi kalau kita duduk di belakang, sekarang kaki ini masih ada jarak sekitar 1 telapak. Dan untuk kepala masih ada sekitar 2 telapak. Jadi cukup nyaman dan cukup luas sebagai SUV yang medium. Untuk AC di bawah ada kisi AC tapi nggak ada controllernya, jadi kita nerima dinginnya dari settingan di depan yang udah dual zone juga. Sini ada lampu pastinya.
Terus ya begitu aja sih. Cukup nyaman. Tapi katanya agak keras kalau kita duduk di belakang. Jadi yang emang nyaman itu yang nyetir, karena mobil ini lebih apa ya, orientasinya untuk driver gitu, driver oriented. Oke, kita akan langsung coba test drive aja langsung. Let's go. Pas banget hujan, kita akan langsung juga sekalian coba test drive. Udah sering test drive sih. Nah, jadi feel pertama kali kalau kalian masuk mobil Mazda walaupun dia Jepang ya, kesan premiumnya itu kerasa banget. Dari mana? Dari kekedapan dalam kabin, dan juga ini soft touch semua ya. Itu yang gue rasakan di door trim, di mana nih, dashboard ya kan, sampai ke setirnya juga ini dibungkus oleh kulit gitu. AC dual zone ya, kita langsung nyalain biar lebih adem. Terus sayangnya di sini untuk bedanya kayak mobil Eropa kan semua window-nya itu udah auto. Kalau ini cuman drivernya doang, sisi driver. Spion bisa diatur dari pengemudi. Di sini sensornya juga banyak, akan kita bahas nanti lebih lanjut. Nah, di sini kalau misalkan yang Elite 2019 ini kalian belum dapat Apple CarPlay, tapi tenang, aftermarketnya cukup banyak. Dan di sini kalian kalau punya HP atau smartphone yang Apple iOS ataupun Android Auto ternyata bisa, guys. Langsung tinggal colok ya, and then kita akan langsung connect ke Apple CarPlay. Dan menurut gue Apple CarPlay ini cukup esensial zaman sekarang ketika kita berkendara atau kita nyetir. Nah, di sini yang gue suka lagi untuk storage-nya cukup banyak kalau kalian lihat. Tapi ini agak berantakan, it's okay. Bisa nyimpen banyak hal, dan ini nih, ini modul untuk Apple CarPlay yang diinstal kalau kalian beli aftermarket. Dan harganya murah, sekitar 2 jutaan. Dan kalau kita lihat dari desain interior cluster dan juga sisi pengemudi dan sisi depan penumpang, terkesan minimalis, straightforward, tapi tetap dapat feel premiumnya dengan harga yang di bawah 500 juta. Nah, sekarang kita udah mulai test drive ya. Gue juga mau ngasih tahu kalau misalkan ini udah full elektrik, tempat duduknya, electric seatnya, dari driver sampai penumpang depan semua udah elektrik. Dan menurut gue itu nilai plus banget untuk mobil yang harganya di bawah 500 juta. Di mobil Mazda ini ada beberapa teknologi yang menurut gue keren banget, dan bahkan di mobil BMW X1 aja belum ada. Di mobil CX-5 ini bahkan ada 2 teknologi yang belum ada di mobil Eropa seperti BMW X1 yang harganya justru lebih mahal daripada CX-5 ini. Contohnya adalah lane assist. Jadi lane assist ini kalau misalkan kita jalan, dia akan mensensor kalau setir kita melewati garis jalan yang sudah dibuat, dia akan mengeluarkan sensor gitu. Dan kita bisa lihat sensornya itu ada di head unit display yang mantul di depan layar kita seperti itu. Udah gitu juga ada beberapa fitur lain yang cukup keren, seperti blind spot monitoring dan juga sensornya. Jadi begitu ada mobil dari belakang yang mungkin kita susah untuk melihatnya, dia akan mengeluarkan sensor dan memberikan warning kalau oh ada objek loh di sebelah kanan lo ataupun di sebelah kiri lo. Untuk sensor parking juga lengkap, ada 4 titik depan, 4 titik di belakang. Terus kalau tipe Elite ini juga dapat sunroof kalau kalian lihat. Ada moonroof, sunroof, bisa dibuka semuanya, dan udah elektrik, guys. Dan yang paling keren dari CX-5 ini buat gua dengan harga di bawah 500 juta adalah ada 10 titik speaker dari Bose, dimana itu memberikan kemewahan, kesenangan, kenyamanan berkendara menggunakan CX-5 ini. Dan mobil CX-5 ini ditenagai dengan 2500 cc dengan horsepower 187 yang menurut gua untuk daily itu udah lebih dari cukup. Kalau kita mau ngegas gitu kan, ngebut, mau mengejar waktu, ini sangat reliable gitu. Powernya juga cukup kuat. Jadi feel berkendaranya itu juga cukup fun ya. Jadi di gas dia juga responsif banget, setirnya juga direct. Kalau kita ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, nggak limbung gitu loh, nggak terlalu limbung. Bahkan di belokan pun ya,
badan kita tuh nggak terasa begitu kebuang. Itu yang gue suka dari Mazda CX-5 ini. Walaupun suspensinya nggak begitu empuk, tapi cukup oke untuk kita gunakan sehari-hari. Dan teknologi Skyactiv dari Mazda ini yang gue salut adalah memang cukup efisien tapi tetap bertenaga. Jadi kalau misalkan gue berkendara dengan Mazda CX-5 ini, ya kira-kira untuk daily dalam kota aja, mungkin sedikit masuk tol, macet-macetan, itu bisa mencatat sekitar 9,5 sampai 10,5 km per liter. Tapi itu kan menurut pemakaian gue. Setiap pengguna, setiap driver punya gaya menyetir yang berbeda-beda, tentunya akan mempengaruhi jumlah konsumsi bahan bakar dari mobil tersebut gitu. Sedangkan kalau untuk luar kota yang tol doang gitu, yang lurus doang, nggak ada hambatan, kita pernah mencatat di 12,5 sampai 13,5 km per liter. Dan menurut gue itu cukup hemat untuk mobil yang sangat bertenaga seperti ini. Sangat bertenaga. Kalau dibecek gasnya, dia mencatat 4,3 detik untuk mendapatkan 100 km. Dia lebih cepat. So overall buat gue CX-5 ini dengan harga yang di bawah 500 juta untuk tipe Elite 2019 untuk harga pasaran yang sekarang, itu tuh best deal banget gitu. Kenapa? Karena kalian mendapatkan teknologi dan juga rasa premium berkendara seperti mobil Eropa, walaupun brand value-nya belum seperti mobil Eropa. Tapi dengan semua yang diberikan, yang ditawarkan oleh mobil ini untuk kalian dengan harga segitu, menurut gue ini salah satu opsi yang sangat bagus buat kalian yang sedang mencari mobil yang fun untuk dikendarai. Dan mungkin juga kalau kalian baru berkeluarga atau baru menikah, baru punya satu istri atau satu anak, ini udah cukup banget ya. Karena kalau kalian punya lebih dari satu istri, sudah tidak cukup lagi. Oke, sekian aja review singkat dari CX-5 ini. Nggak singkat-singkat amat, tapi hopefully ini bisa menjadi opsi untuk kalian yang lagi nyari mobil. Dan juga semoga review ini bisa membantu kalian untuk lebih wise lagi milih mobil apa yang kalian ingin beli. Oke, gue Will Ghost dari Project Unta. I'll see you guys on next Raw Outlook. Bye-bye.